يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. Jadi apapun yang kita lakukan di hadapan Allah, maka tidak ada yang terbaik kecuali dzalikum khairul lakum, dengan melaksanakan salat Jumat. Sehingga bagi kita untuk senantiasa saling mengingatkan, memanggil, mengajak untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk keselamatan, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia. Pada bulan Syawal ini kita melewati bulan Ramadan. Tentu banyak riwayat yang telah sampai kepada kita. Bahkan salah satu di antaranya yang senantiasa kita dengar pada bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena Allah, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah telah memaafkan dosanya yang telah lalu. Artinya bahwa Ramadan datang, mestinya kita sudah mendapatkan yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan istighfar, baik dengan pembuktian untuk senantiasa istiqamah, untuk tetap melaksanakan perintah Allah. Nah justru di bulan Syawal ini kita harus meningkat. Ramadan merupakan bulan tarbiyah, pendidikan. Maka Ramadan, setelah Ramadan, pembuktian tentang naiknya la'allakum tattaqun. Apakah kita sudah berada dalam level masuk dan memasuki berada dalam tattaqun? Salah satu indikator buktinya, kalau Ramadan rajin, setelah Ramadan insya-Allah lebih rajin. Ramadan salat fardunya bagus. Setelah Ramadan meningkat. Bukan hanya salat fardu, melainkan salat sunnahnya juga ditingkatkan. Jadi Ramadan antara kita dengan Allah, dengan istighfar kita, dengan keberadaan Ramadan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmaduz dzunuba, bahwa dinamakan Ramadan mampu menghancurkan dosa-dosa kita. Maka dengan istighfar, dengan ibadah, maka insya-Allah pengampunan Allah senantiasa menyertai kita. Namun suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik mimbar, maka kala beliau di sela-sela langkah beliau naik mimbar, beliau menyatakan amin, amin, amin. Sahabat pada bertanya, kenapa demikian Rasul? Kenapa kita menyatakan amin pada saat naik tangga? Beliau menjawab, tadi itu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang dan meminta supaya saya mengaminkan apa yang menjadi doa malaikat Jibril. Bayangkan, malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah Muhammad mengaminkan. Berarti tidak ada keraguan-raguan. Di antara doanya adalah, ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi pada bulan Syawal ini tidak ada lain kecuali kita bersilaturahmi. Yang pertama kepada orang tua kita. Nasabah, walaupun sesuksesnya kita,
walaupun setinggi ibadahnya kita, walaupun sebanyaknya bacaan Al-Quran kita, walaupun sebaiknya ibadah puasa kita, tak kala kita masih tergadai, masih senantiasa tanpa mendapatkan keridaan dan permohonan maaf dari orang tua kita, maka ibadah kita, puasa kita masih tergantung. Makanya bagi kita tidak ada lain di bulan Syawal ini yang paling pertama untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Coba kita pikirkan, coba kita pejamkan mata, coba kita ingat bagaimana sosok ayah kita, bagaimana sosok ibu kita. Ayah ketika di tengah panas, dia tidak kembali ke rumah. Semuanya itu yang dia pikirkan bagaimana tentang anak-anaknya. Ibu yang terkadang tidak tertidur, melainkan keinginannya supaya anaknya tertidur pulas. Ibu terkadang lapar, terasa lapar. Tetapi apa yang dia inginkan supaya anaknya bisa kenyang. Namun tak kala itu, kita sebagai seorang anak, ucapan hardik, ucapan menyakiti perasaan hati orang tua, ucapan sampai menjatuhkan air mata ayah ibu kita. Hanya karena faktor keinginan kita yang ingin kita paksakan, yang pada dasarnya orang tua kita tidak punya, tetapi kita ingin memaksakan sesuatu apa yang kita inginkan, sehingga derayan air mata ibu pun terkucur, jatuh demi satu harapannya ingin mengabulkan apa yang menjadi keinginan seorang anak, tapi apa daya, tidak ada yang dia tidak sanggup. Makanya derain air mata, maka tak kala ini terjadi, maka ibadah kita masih tergantung terkait dengan bagaimana kita meminta ampun kepada orang tua kita. Terkadang penyesalan akan muncul tak kala orang tua kita sudah tidak ada. Tak kala orang tua kita sudah berada di hadapan kita yang tidak bisa lagi menasihati kita. Penyesalan akan muncul terkadang orang tua kita sudah tidak bisa berkata, tidak bisa berbuat, tidak bisa melangkahkan kaki, tidak bisa apa-apa, melainkan hanya sebujur bangkai yang ditutup dengan kain putih. Terkadang itulah penyesalan. Terkadang itulah yang muncul penyesalan yang besar. Padahal tak kala orang tua kita masih hidup, kesempatan untuk meminta maaf. Kesempatan untuk senantiasa memohon dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya seorang ibu senantiasa akan makbul tanpa ada yang membatasi antara Allah dengan kita. Makanya doa yang terbaik adalah doanya ayah ibu kita. Mari kita lihat, kita pejamkan mata kita, bagaimana kerutan sang ayah, rauk wajahnya, bagaimana sang ayah, sang ibu senantiasa mendoakan, menasihati kita, mengajari kita, membimbing kita. Maka itulah yang kita senantiasa lupa, luput, bahkan senantiasa berdosa kepada kedua orang tua kita. Makanya mari kita senantiasa memperbanyak doa-doa kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari kita melantungkan di setiap saat. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengangkat derajat kedua orang tua kita.